demo terdekat yang mengepur itu kedubes semangatnya. Iya, lumayan dari maksudnya. Gampang, gak usah dikirim aja. Yang ada demo masak. Alan Chef. Jadi selamat siang semua. Selamat siang. Ya. Pak Iqmanto. Ya. Udah rapi tadi ketika bilang rajin gym ya. Langsing ya. Bukan karena nggak ngurusin negara kayak beliau. Kita ngurusin badan aja. Nanti ada orang yang mengecilkan tapi nggak sport, yang mengecilkan sport. Beda. Kita mengecilkan karena doa juga. Iya. Pak Agus Pembagio. Pak Bobi Rizaldi ya, Iya. anggota DPR dari Partai Golkar. Golkar. Pak Irman, Presiden Peradaban kantor saya. Oke, jadi berempat ini ya. Berempat ini. Kubunya kalau kita lihat ini Pak Prof ya. Itu dari kubunya yang ahli, staf ahli dari PPK. Ahli ya? Bukan salah, ahli dari mana. Nah, kalau Pak Irman jelas ahli pemohon. Wah, ini yang di bawah, yang ini review ya. Ayunannya beda. Yang berbeda. Kalau anggota DPR kita harus tanya aspirasi saya. Pasti. Mau penduduk lebih banyak ke migas atau enggak? Atau lagi. Pak Agus kebijakan publik ya tengah-tengah juga mestinya kan? Ya, tapi ikut Pemohon. berdoa untuk dihilangkan. Saya tidak ikut menandatangani. Iya. Nah tadi pagi saya baca artikel menarik rekannya Prof ya, Iya. Pak apa namanya? Makmur dia, bukan? Kenapa? Makmur dia. Makmur Kelian. Nah, bagus sekali. Jadi saya pikir saya mantap juga dia melihat dari bagaimanapun negara di dunia ini, negara yang orang bilang nggak punya sumber daya alam seperti Singapura, yang berlimpah seperti kita aja, sumber daya alam itu menjadi nomor satu. Itu menyangkut kedaulatan. Jadi semua memperhatikan itu. Tanah air. Jadi terakhir ini termasuk perang-perangan di Amerika, Israel, Palestina ya. Kemudian yang kedua, memang ada data dia, ada tren penurunan penguasaan migas ya, sumber-sumber itu oleh multinasional. Ada tren yang lokal itu mulai membesar, seperti US Pertamina, Petronas kalau Malaysia. Nah ini bagus juga kita melihat BP Migas. Barangkali kita mendengar dulu Pak Irman karena yang pemohon itu, baru kemudian kita mendengar Prof. Nah, apa yang mendasari ini kok sampai terjadi? Nah, yang kami dari pers melihat kaget juga, sebuah institusi tiba-tiba dibegitukan saja dan tanpa ada transisi, dan kita lihat seperti ada sesuatu yang agak nggak pas, ilegal badannya bertentangan undang-undang dasar tapi kontraknya masih berlaku. Itu kok gimana? Dan itu ternyata yang membingungkan para kontraktor ini. Nah sekarang ini sudah terjadi, Presiden sudah menerima, jadi nggak mungkin kembali membatalkan itu semua karena MK sebagai institusi tertinggi. Nah bagaimana kelanjutannya? Ibu Karen kelihatan karena dia punya direktur anak perusahaan mengatakan Pertamina siap. Weber Hartono mengatakan kita tidak bersedia karena Pertamina udah bagus katanya. Jadi biar nggak urus ada regulasi. Jadi mungkin saya baca mengelak jangan sampai dia dituduh di belakang itu jatuhnya BP Migas karena memang ada rivalitas antara Ibu Karen sama Pak Priyono. Selama ini saya baca begitu ya Pak Priyono ya. Seperti itu selama ini. Dan ada kekuatan kepingin menggantikan Pak Priyono, susah katanya, lobbynya kuat ke DPR, sehingga lebih baik mengganti daripada susah mengganti Priyono, mending kita bubar di Migas. Seperti itu. Ya kan gitu. Betul. Nah sekarang kita duduk satu meja untuk kepentingan nasional.
kedaulatan kita, undang-undang dasar kita, bagaimana kita melihat dengan pandangan masing-masing yang disebut national interest, bumi dan air isinya digunakan sebanyak-banyaknya, sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat, kepentingan rakyat, bagaimana memaknai dalam konteks modern ini yang sudah ekonomi sudah global. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi putusan MK ini kira-kira apa ya, bisa semakin mempertegas putusan MK sebelumnya, bisa juga diartikan bahwa MK mau menegaskan bahwa negara itu yang langsung harus mengelola cabang produksi yang penting, bumi, air, serta kekayaan alam, karena dipercaya bahwa kemakmuran rakyat sebesar-besarnya itu akan bisa tercapai secara optimal dan maksimal kalau negara yang langsung kelola. Kira-kira seperti itu. Jadi waktu tahun 2003-2004, pasal 33 Undang-Undang Dasar ini termasuk pengujian yang memiliki energi yang begitu besar. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang dimiliki konstitusi kita, tidak semua negara memilikinya. Bahkan mungkin hitungan nggak sampai 2 jari dari negara di dunia itu memiliki seperti pasal 33 itu. Tapi Indonesia memiliki itu. Nah, perdebatan yang awam dulu sering muncul tentang konsep dikuasai negara adalah negara memiliki, itu yang sering muncul di situ. Tapi dalam konteks konstitusi bahwa di mana-mana pasti negara memiliki. Kemudian muncul lagi perdebatan bahwa negara itu hanya mengatur saja, seperti itu. Konsep dikuasai negara itu maksudnya adalah negara mengatur. Tapi dalam teori konstitusi kemudian berkata lagi, di negara lain juga yang tidak ada pasal 33 seperti ini pasti bisa mengatur. Berarti konsepsi cabang produksi yang penting, bumi, air, serta kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya yang dikuasai negara memiliki makna yang lebih dari apa yang orang pikirkan di situ. Memiliki makna yang lebih. Akhirnya keluarlah 5 konstruksi bahwa yang dimaksud dikuasai negara sesungguhnya basisnya adalah bukan negara yang memiliki itu bumi, air, serta kekayaan alam, tapi yang memiliki bumi, air, serta kekayaan alam serta cabang produksi penting itu adalah rakyat. Rakyat melalui kepemilikan kolektif, dialah yang memiliki itu cabang produksi yang penting itu. Lalu posisi negara di mana? Negara hanya mendapatkan mandat untuk menguasai. Yang mana menguasai? Keluarlah 3 macam unsur yang disebut menguasai, yaitu negara mengatur, negara mengurus, seperti memberikan izin, memberikan konsesi, negara mengatur, mengurus, mengawasi, mengelola, kira-kira seperti itu. Nah, tafsir pertama MK ini, konsep dikuasai ini ada 5 unsur ini: mengatur, negara mengatur, mengawasi, mengurus, dan memberikan kebijakan. Ada satu lagi: mengatur, mengurus, mengawasi, mengendalikan kebijakan, mengelola. Iya, mengelola di situ. Nah, dulu MK tafsir tahun 2004 itu bahwa 5 unsur ini adalah konsep kekuasaan negara. MK tidak, tafsir yang dibuat oleh MK itu tahun 2004-2005 itu tidak menjelaskan, tidak menegaskan bahwa
pada kondisi bagaimana itu konsep dikuasai itu sudah terpenuhi. Jadi pada kondisi minimalis negara mengatur saja itu berarti bisa dianggap sudah dikuasai oleh negara. Oleh karenanya undang-undang migas yang diuji tahun lalu itu yang berapa tahun sebelumnya itu aman-aman saja di situ. Karena konsepsi kepenguasaan negara itu nampaknya secara minimalis itu sudah terpenuhi konsep kepenguasaan negara itu. Tapi kemudian ternyata berdasarkan realitas fungsi negara dalam menguasai cabang produksi yang penting ini dalam beberapa tahun kemudian, nampaknya dengan konstruksi yang tadi saya sebutkan, negara mengelola, mengatur, mengawasi, mengurus dan kebijakan, tanpa prioritas dan tanpa kesepakatan, tanpa penegasan bahwa harus semuanya dilakukan oleh negara, kemakmuran rakyat sebesar-besarnya itu tidak bisa tercapai. Realitasnya ternyata masuklah berbagai kekuatan-kekuatan, apakah itu kekuatan privat domestik maupun asing yang kemudian tiba-tiba mengangkangi cabang-cabang produksi yang penting itu, tiba-tiba mengangkangi bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu, yang ternyata tidak bisa efektif guna memberikan kemakmuran rakyat besar. Akhirnya melalui gugatan teman-teman di PP Muhammadiyah itu, konstitusi kemudian melakukan pergeseran yang lebih tegas pada intinya bahwa harus ada konsepsi yang jelas tentang penguasaan negara itu dalam setiap produk kebijakan nasional bernama undang-undang. Yang pertama adalah intinya negara menguasai itu setidak-tidaknya harus semuanya. Harus negara yang kelola, harus negara yang mengurus, harus negara yang melakukan kebijakan, harus negara mengatur, dan harus negara yang mengawasi. Tidak bisa satu saja kemudian dikatakan cukup. Dulu satu saja sudah dikatakan cukup, makanya institusi PP Migas problem di situ. Tapi nampaknya tafsir konstitusi mengalami pergeseran bahwa harus kelima-limanya. Gitu. Tapi kalau kamu tidak mampu kelima-limanya, wahai negara, presiden dan DPR itu, maka prioritasnya adalah pertama harus kamu bisa mengelola itu. Negara harus mengelola. Yang pertama adalah kelola dulu. Kalau sudah tidak mampu kelola, baru kamu boleh ajak yang lain untuk masuk mengelola. Tapi kalau kamu bisa kelola, maka itu dipercaya, diyakini bahwa kalau negara sendiri yang mengelolanya cabang produksi yang penting itu, pasti kemakmuran rakyat sebesar-besarnya akan tercapai optimal. Makanya kemudian MK memberikan ukuran-ukuran konsep dikuasai itu. Yang pertama adalah peringkat pertama, negara harus mengelola langsung cabang produksi itu. Kalau tidak mampu adalah negara cukup memberikan pengurusan dan kebijakan. Pengurusan itu bisa memberikan konsesi, lisensi, dan lain sebagainya. Kebijakan, selemah-lemahnya Ineman masih tidak mampu lagi mengatur dan mengawasi saja. Kira-kira seperti itu, mengatur dan mengawasi. Nah, ini teori, ini putusan MK ini inspiring oleh pendapat dari Muhammad Hatta itu, yang mengatakan bahwa kita harus kelola sendiri cabang produksi yang penting, kita harus sendiri. Tapi kalau suatu saat kita tidak mampu, kita bisa ajak ke tenaga-tenaga kerja asing, teknologi-teknologi asing untuk masuk. Tapi pada saatnya nanti kita sudah mampu, udah instrumen asing itu boleh keluar. Inilah yang kemudian menginspirasi MK untuk memberikan batasan yang tegas tentang konsep dikuasai negara ini. Nah, disinilah ketika MK memberikan batasan tegas tentang konsep dikuasai negara ini, mulailah menyangkut berbagai konstruksi hubungan antara negara sama badan hukum, negara dengan BUMN, negara dengan asing, mulai nyangkut semua di sini persoalan. Kalau dari konstruksi putusan MK ini yang tadi saya sebutkan pasal 33 itu, saya yakin bukan hanya undang-undang migas ini bakal bermasalah dari konstruksi MK ini.
semua undang-undang di sektor perekonomian itu, bisa ketika masuk ditabrakan sama konstruksi putusan MK ini seperti itu, antivirus langsung nyala-nyala semua di situ, langsung nangkap semua nanti di situ. Oh ini salah, ini salah, ini salah, ini langsung tiba-tiba begitu tuh. Gitu. Masih banyak undang-undang lain di situ. Karena apa? Saya berimajinasi juga undang-undang di bidang perekonomian itu dibuat itu konstitusinya itu bukan UUD 45 tapi letter of intent di situ. Ada manifesto asing yang kemudian masuk di situ. Makanya saya pernah coba membaca-baca konstitusi undang-undang di bidang perekonomian. Saya berpikir ini jangan sampai patron pembuatan undang-undang ini bukan UUD 45. Tapi dia lebih takut sama LOI dan lain sebagainya. Masuklah manifestasi keinginan asing di situ yang mengikis peran negara, terutama bagaimana negara itu hanya kalau bisa mengatur aja. Bagaimana negara kalau bisa yang paling selemah-lemahnya iman, mengatur saja sana. Berarti jangan sampai kamu kelola, jangan sampai kamu apa. Nah inilah mungkin orang-orang ekonom dan orang-orang aktivis suka bilang neolit seperti itu. Nah, putusan MK ini semakin mempertegas tentang kedaulatan perekonomian kita, kedaulatan nasional kita, bahwa negara harus bisa mengelola sendiri. Tentunya ini bukan selesai sampai di sini. Ada kewajiban negara untuk mengupgrade kemampuannya untuk mengelola cabang produksi itu. Karena kalau tidak mau dia harus kembali lagi bermain pada konteks mengatur diri saja. Nah, dari konstruksi yang bergeser dari putusan MK ini yang semakin tegas ini, maka korban pertamanya itu adalah PT Migas itu. Korban pertama di situ yang itu tertangkap dengan antivirus ini. Yang paling dekat dari BP Migas itu minyak. Banyak yang bilang perlu air dan lain sebagainya. Cuma belum ada aja yang nabrakin di sana itu putusan MK. Belum ada Muhammadiyahnya. Belum itu akan karena dulu bayangan saya dengan tafsir putusan MK yang pertama itu, maka yang undang-undang di bidang perekonomian ini tidak banyak goyang. Dia aman dengan konsep kuasa itu, karena mungkin keadaan ketika itu tidak memperburuk, belum menunjukkan gejala yang buruk seperti saat ini ketika diberita di mana-mana ternyata sumber daya kita dan lain sebagainya ternyata 80% dikuasai asing dan lain sebagainya. Di situ ternyata konstitusi mengambil sikap tegas bahwa jangan kamu serahkan ke yang lain, kamu harus kelola dulu sendiri dengan segala kemampuanmu. Kalau kamu tidak mampu, maka baru serahkan kepada yang lain. Nah inilah yang kemudian membuat konstruksi BP Migas yang tadi yang diciptakan sebagai sarana mengendalikan dan mengawasi ini dianggap ternyata konstruksi yang keliru karena menghilangkan peran negara ketika dia sudah membuat kontrak sama badan usaha, maka pemerintah tidak memiliki otoritas apa-apa di situ. Instrumen badan usaha milik negara malah dikompetisikan di antara badan usaha swasta itu di situ untuk mengelola sektor hulu yang kemudian atas nama negara BP Migas ini kemudian seolah-olah BP Migas ini menjalankan fungsi yang sangat minimalis, padahal sebenarnya negara bisa melakukan langkah yang lebih dari itu. Makanya BP Migas kemudian menjadi korban pertama dari putusan. Tapi sekali lagi bahwa bukan putusan ini tidak bisa ditafsirkan bahwa BP Migas sebagai sebuah pranata itu pranata yang berdosa. Tapi sistem yang dulu diciptakan itu benar, ternyata dianggap saat ini nampaknya sudah harus mundur dari percaturan ini. Kira-kira seperti itu. Supaya bisa ditanggapi itu dalam imajinasi para ahli ini, setelah BP Migas dibubarkan itu siapa penggantinya? Benarkah seperti SBY mencantumkan di bawah SDM seperti sekarang atau Pertamina atau BUMN supaya tidak ada kepangkuan hukum yang kemarin itu dalam banyak. Jadi keputusan MK itu tidak mungkin putusan MK itu mencantolkan pada satu badan usaha. Tidak mungkin. Karena prinsipnya tidak boleh ada satu badan usaha yang mengklaim bahwa pewaris tahta tunggal pasal 33 itu adalah kami. Karena kami dari dulu di situ, maka kami seterusnya di situ. Nggak ada yang bisa. Semuanya kembali kepada mandat daulat rakyat. Kalau daulat rakyat mau menyerahkan ke yang lain,
itu bisa, makanya dikembalikan untuk sementara ke pemerintah. Silahkan atur nanti suatu saat, tapi intinya bahwa Anda bisa melakukan nanti penunjukan kepada BUMN, nanti BUMN yang melakukan konsesi-konsesi kepada badan-badan hukum swasta itu di situ. Tapi dengan seperti itu, kendali negara itu tidak akan putus seperti dalam konstruksi BP Migas yang sebagai badan hukum atas nama negara itu. Silakan Prof. Pilihan saya. Ya. Baik, terima kasih. Saya lagi mau cari ini bahan yang saya mau tayangkan. Pertama gini, yang saya ingin sampaikan dulu, kita bicara soal BP Migas ini, apakah esensinya BP Migas itu memang harus dihilangkan gitu ya, karena inefisien dan lain sebagainya, atau kita memikirkan sebenarnya bukan isu BP Migas. Maka saya kritik Mahkamah Konstitusi ketika Mahkamah Konstitusi yang bilang bahwa ini karena inefisiensi dan lain sebagainya maka harus dihilangkan. Ya kalau misalnya itu tidak efisien, harusnya lembaganya itu jangan yang dibakar, kan tikusnya yang harusnya diselesaikan, dibereskan. Nah itu bisa dengan BPK, apakah ini efisien atau tidak, lalu KPK, kepolisian, kejaksaan dan seterusnya. Itu yang pertama. Jadi saya akan sampai pada kenapa sih pentingnya BP Migas ini, ataupun lembaga apapun namanya gitu ya, atau yang nanti diusulkan oleh pemohon BUMN. Jadi pertama, saya pernah melakukan satu penelitian terkait dengan apa sih definisi dari dikuasai oleh negara itu. Ini yang saya lagi nunggu. Dikuasai oleh negara itu, cara saya mencari tahu apa itu maksudnya, itu bukan seperti tadi Pak Sidin sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Hatta dan lain sebagainya. Tapi saya waktu itu caranya, metodenya adalah saya kumpulkan semua undang-undang yang ada bau-bau dikuasai oleh negara. Saya kumpulkan undang-undang yang dianggap sebagai cabang produksi negara, kan gitu. Nah, atas dasar itu semua, lalu saya lihat di undang-undangnya. Ternyata dalam penelitian saya ini tidak ada interpretasi tunggal sejak zamannya Bung Karno sampai hari ini. Apa yang dimaksud dengan dikuasai oleh negara itu? Tadi memang sudah disampaikan bahwa ada 5 aspek tadi, mengurus, mengatur, dan lain sebagainya. Tapi setiap undang-undang itu bisa beda-beda. Itu cerita yang saya dapatkan lah gitu ya. Ketika saya melihat apa sih itu dikuasai oleh negara, ini bisa ini nggak korek nggak ya? Ya kita bisa mainkan. Jadi nggak pernah, ini kan interpretasi. Dan interpretasi itu tergantung pada konteks pada saat itu apa. Betul. Gitu. Bahkan kadangkala dikuasai oleh negara, interpretasi oleh Mahkamah Konstitusi pun bisa berbeda, gitu. Itu yang saya dapatkan dari, udah ya. Bentar, saya coba mainkan ini bareng. Udah, tapi dari sini. Pak ininya terlalu harus ditinggikan. Ini beda interpretasi antara Apple sama Samsung. Gara-garanya itu aja sudah. Contoh ini. Iya sih, versinya sudah, udah ya. Nggak terlalu mengubah tuh kita. Tapi yang lain. Jadi sambil menunggu Prof, ada bercanda dari seorang anggota DPR. Itu candanya cukup cerdas. Nah, tentang capres 2014, partai-partai. Jadi jangan cuma pikir partai Golkar, Demokrat, partai PDIP, ada partai BUMN dan ada partai yang belum lolos verifikasi ya. Ada partai media, ada bukan ada partai MK. Belum lolos verifikasi. Ada. Jadi ini interpretasi dikuasai oleh negara dalam periode. Ini tahun 2005 saya buat nih penelitian ini. Ada sebenarnya ininya, tapi ini. Jadi lawan dari kuasa pribadi. Banyak yang cerita-cerita seperti ini. Mungkin. Tapi yang saya ingin lakukan adalah bagaimana dikuasai oleh negara.
Apabila oleh negara antara lain berarti negara sebagai pemilik pengelola tunggal, negara memberikan kepada entitas perdata yang selanjutnya entitas ini yang melakukan pengelolaan, negara memberikan kewenangan kepada pemerintah dan pemerintah bertindak sebagai regulator untuk badan-badan usaha. Nah ini yang penafsiran bisa dilakukan ini, penguasa juga bisa. Tapi saya mau coba lihat dari peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi. Ini yang saya lihat nih, pasal 33 ini kan cabang-cabang produksi bumi dan air gitu. Maka saya akan ambil beberapa ketentuan. Ini ada Undang-Undang Nomor 5 disebut Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah. Ini juga ada. Nah ini rujukan saya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 7 waktu itu dianggap sebagai cabang produksi yang penting, air minum, kereta api dan lain sebagainya. Nah ini peraturan perundang-undangan yang saya coba lihat tahun 92, 2004, 97 dan lain sebagainya. Bahkan yang bumi air juga. Tapi intinya adalah ada kata-kata pertama dikuasai oleh negara. Nah, dengan bandara udara untuk umum dan pelayanan navi daerah dilakukan oleh pemerintah dan pelaksana dapat dilimpahkan hanya kepada BUMN. Ini contoh-contohnya seperti apa gitu. Perkereta-apian dikuasai oleh negara, ada kata-kata seperti itu. Telekomunikasi, yang lucu telekomunikasi nih, karena telekomunikasi 36 tahun 99 itu beda dengan tahun 889 ya. 889 telekomunikasi itu negara lalu diserahkan kepada BUMN pokoknya. Bisa Telkom, bisa Indosat. Nah kalau yang sekarang ini udah nggak lagi, siapa aja boleh bermain, nggak ada basic telecommunication, non basic telecommunication, pokoknya udah ini penafsiran. Jadi dari waktu ke waktu bisa beda-beda aja. Nah ini semuanya ada dari sini semua cerita undang-undang migas saya tunjukkan juga di sini. Dari ini semua maka saya mengatakan bahwa interpretasi dikuasai oleh negara memperhatikan ini. Penguasa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi pada saat dibuatnya peraturan perundang atau putusan hakim yang diterbitkan. Dan kemudian, tapi karakteristiknya adalah misalnya harus melihat faktor-faktor non hukum, tingkat perkembangan perekonomian di Indonesia, kemampuan industri dalam negeri, kebutuhan pemerintah, investasi, perkembangan mutakhir. Ini dari apa yang saya bisa dapatkan gitu ya. Saya ambil kesimpulannya seperti itu. Tapi yang pasti adalah tidak ada tafsir tunggal apa yang disebut sebagai dikuasai oleh negara dalam bentuk undang-undang. Dalam bentuk undang-undang. Nah, dari sini ceritanya, lalu kita masuk ke pertambangan. Pertambangan ini ada dua dulu. Kan ada yang namanya minerba, ada yang namanya migas. Sebenarnya ada juga panas bumi, gitu kan. Tapi katakanlah kita coba sekarang minerba sama migas. Awalnya zaman dulu sekali adalah konsesi, ya kan? Lalu kemudian konsesi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 itu dikatakan bahwa enggak, sekarang enggak lagi konsesi. Jadi sekarang ini pasalnya itu, saya harus ini nggak pandai kita main ini. Iya, ini harusnya saya mau coba swap display. Oh, ini. Jadi ini, kalau saya lihat di Undang-Undang 44 tahun 1960 pasal 3-nya, dia mengatakan begini. Nah ini dia. Jadi dia mengatakan pasal 3-nya menyimpang dari ketentuan seperti termaktub dalam pasal 4 Undang-Undang tentang pertambangan. Maka pertambangan minyak dan gas bumi hanya diusahakan oleh negara. Nah, bagaimana diusahakan oleh negara? Ayat 2-nya mengatakan usaha pertambangan minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh perusahaan negara semata-mata. Jadi dasarnya adalah dikuasai oleh negara, diusahakan oleh negara, tapi kemudian dilaksanakan oleh perusahaan negara semata-mata. Ini yang kemudian berdasarkan Undang-Undang 8 tahun 71 dibentuklah yang namanya Pertamina. Nah, Pertamina di situ fungsinya ada 3. Pertamina sebagai regulator, karena ini langsung dari negara nih. Pertamina sebagai pihak dalam berkontrak, dan Pertamina sebagai pemain. Ya.
Maka kalau misalnya kita lihat kasus Karabodas itu waktu itu masih bukan PT Pertamina, tapi Pertamina berdasarkan Undang-Undang 8 tahun 2001. Kita kalah, Pertamina kalah. Ketika Pertamina bilang, mohon maaf, Karabodas, kita tidak bisa menjalankan kegiatan kita ini karena ada peraturan perundang-undangan, Kepres, yang menunda kita. Ini kan force majeure, saya kan nggak punya kontrol. Tapi oleh Karabodas, oh nggak bisa katanya. Kalau Anda lihat di Undang-Undang 44, Anda ini bagian dari negara, Anda punya say di situ, gitu ya. Dan itu yang diterima oleh arbiter. Gitu. Kita kalah. Masukin 50 juta US dollar, kenanya 267 juta US dollar, 5 kali. Tapi mereka mengatakan bahwa Pertamina itu adalah bagian dari negara dengan undang-undang itu. Ya. Waktu itu saya juga nggak dijadiin ahli, jadi kalau dijadiin ahli mungkin ceritanya lain lagi ya, kita yakinkan lain. Tapi ini yang jadi masalah, ya kan? Nah, lalu kemudian karena Pertamina itu sedemikian hebatnya bisa menjadi negara di dalam negara, akhirnya ini nggak benar nih. Kalau kita jadi regulator, kita jadi pemain. Enak dong, saya jadi regulator gini-gini, ya kamu pemain, ya udah kamu menang-menang terus. Sebagai penalti terus. Yang lainnya pokoknya harus tunduk ini. Makanya waktu zaman dulu itu Pertamina katanya negara di dalam negara, kan gitu. Nah, tapi ini undang-undang migas. Tapi kalau Minerba pada waktu itu memang negara berkontrak langsung sama kontraktor, kontrak berdasarkan kontrak karya. Ya kan ada Freeport, Newmont itu langsung berkontrak. Tapi ide dasarnya adalah apakah rezim kontrak yang mau diambil atau rezim izin yang mau diambil? Ide dasarnya adalah negara sebagai pemilik lahan, tanah, sementara kontraktor itu siapapun dia adalah penggarap. Dan dalam hukum adat itu yang diangkat oleh Pak Muhtar, makanya ada PSG dan lain sebagainya, itu adalah seperti dalam hukum adat. Nanti si penggarap kalau dia berhasil menghasilkan sesuatu, maka bagi hasil kita antara penggarap dengan pemilik. Ceritanya seperti itu. Oke, kan kalau itu di Minerba. Ini jalan terus nih ceritanya. Jalan terus, lalu kemudian muncul Undang-Undang Migas tahun 2001. Pada waktu 2001 ini ada perdebatan, permasalahan. Orang nggak senang sama Pertamina, ya kan? Sama seperti kita nggak senang sama BP Migas itu misalnya centil banget nih, gitu kan? Nah udah misalnya karena spendingnya besar, orangnya kaya-kaya dan lain-lain. Akhirnya mau dihapuskan. Tapi waktu itu enggak, kalau menurut saya. Pada waktu itu strategic thinkingnya adalah begini. Pertamina ini nggak boleh lagi menjadi regulator. Harus dikembalikan ke pemerintah. Jadi fungsi regulasi dikembalikan ke pemerintah melalui Ditjen Migas, Kementerian SDM, terus kemudian Ditjen Migas. Bahkan kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Migas, pencadangan wilayah kerja itu dilakukan oleh Ditjen Migas. Pencadangan, bukan oleh BP Migas. Ya. Ini yang Pak Kurtubi nggak setuju nih. Harusnya satu dong pencadangan dengan yang melakukan yang membuat kontrak harus satu. Nah, tapi sama pemerintah tidak. Ditjen Migas melakukan pencadangan, tetapi BP Migas kemudian sebagai Pertamina yang mewakili tanda kutip negara. Kenapa Pertamina ini, BP Migas ini harus mewakili negara? Karena ini kita ikut rezim kontrak. Artinya, kalau negara seperti Freeport dengan pemerintah Republik Indonesia berkontrak, ada sengketa, maka yang terseret adalah negara. Ini yang tidak dikendaki oleh pemohon, merendahkan martabat dari negara. Ya. Dan itu juga dikoreksi oleh Undang-Undang Minerba. Maka mereka berubah dari rezim kontrak berubah menjadi rezim izin. Karena dianggap jangan negara nih. Nah, tapi sekarang putusan Mahkamah Konstitusi itu kan pemerintah atau BUMN kan gitu ya. Pemerintah ini kemudian dipertanyakan sama Pak Din Samsudin. Salah itu tafsiran presiden. Masa buat perpres tentang SKSP?
Tapi dijawab sama Pak Mahfud apa? 100% sudah benar. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian tahu bahwa kalau misalnya kita berkontrak dengan kontraktor pemerintah ini, saya ambil contoh gini. Kementerian Kehutanan buat aturan. Lalu si kontraktor ini terdampak. Lalu kontraktor ini, Anda pemerintah cedera janji karena nggak bisa jalankan. Kenapa? Tuh pemerintah kamu buat undang-undang kehutanan. Tunggu dulu, itu kan masalah pemerintah kehutanan. Sini pemerintah bikin. Oh nggak bisa. Saya kan berkontrak sama pemerintah. Belum lagi kalau misalnya Pemda suka-suka dia buat aturan dan lain sebagainya. Lalu kemudian membuat proyek yang harusnya mereka jalankan tidak bisa berjalan. Anda pemerintah bukan? Pemerintah. Artinya pemerintah itu definisinya bisa horizontal, bisa vertikal. Dan ini serunya adalah ketika di forum arbitrase. Karena apa? Negara kan akan dibawa ke sana ya, berkontrak. Dan itu nanti pasti ada ahli yang mengatakan, oh iya, itu berarti kalau pemerintah tafsirannya adalah semua, nggak hanya cuma migas saja, tetapi juga pemerintah daerah, pemerintah horizontalnya, kementerian dan lain sebagainya. Nah maka saya katakan, ini bahaya nih kalau misalnya pemerintah berkontrak, kita akan terekspos. Mohon maaf nih, ada yang wanita di sini. Ibarat kalau pria yang suka ganti-ganti wanita, dia udah nggak pakai kondom lagi, nggak ada pelindung. Kalau dulu negara dilindungi oleh BP Migas atau Pertamina lah katakan. BP Pertamina yang lama ya. Dasarnya apa? Aset mereka. Maka pada waktu pertama kali BP Migas ada, itu industri kontrak karya, kontraktor pada mempermasalahkan apa ini BP Migas nggak ada asetnya. Kalau saya gugat nggak ada apa-apanya. Karena dalam konsep perseroan terbatas atau badan hukum, karena dia badan hukum terpisah, maka kekayaan dia, kekayaan negara. Tetapi negara punya, katakanlah, kepemilikan terhadap institusi itu, kan gitu. Saya termasuk yang diundang oleh DPR ketika membicarakan tentang BP Migas ini binatangnya apa. Karena BP Migas ini idenya sekali lagi seperti kayak Pertamina zaman dulu, tapi cuman terbatas pada mewakili negara dalam berkontrak. Waktu itu mau dibilang Persero, saya katakan tunggu dulu, Persero itu cari untung. Ini mau cari untung nggak nih lembaga ini? Ya enggak, jangan, ini nirlaba katanya. Perum itu bisa dikasih subsidi loh sama negara, gitu kan? Begini. Perjan, begini. Akhirnya, atau kalau mau buat undang-undang sendiri, buat lembaganya. Waduh, nggak bisa dong kalau buat undang-undang sendiri, karena di dalam undang-undang migasnya itu disebutkan bahwa pokoknya selanjutnya diatur oleh peraturan pemerintah. Ya saya bilang gitu, ya ikut aja kayak universitas kayak gitu. Maksudnya BHM, badan hukum milik negara. Muncul ide itu. Oh iyalah kalau begitu. Saya sama Prof. Alexis waktu itu diundang untuk menjelaskan seperti ini. Tapi tentu waktu itu kan Pertamina masih ada, Pertamina tidak suka kan gitu. Ini kok jadi pesaing kita nih. Oke, jadilah. Nah, jadi BP Migas itu sebenarnya sebagai pihak yang berkontrak untuk menjadi bumper ketika ada sengketa dengan pihak ketiga. Kalau saya lihat apa yang diinginkan oleh pemohon sebenarnya sama. Karena apa? Pemohon minta supaya itu dilakukan B2B istilahnya, badan usaha milik negara dengan kontrak karya, kata-kata itu. Kan sama saja sebenarnya. Saya contohkan ya, kalau di Indonesia ini ada yang namanya badan usaha milik negara. Sekarang ini yang repot badan usaha milik negara cuma ada dua, PT Persero sama Perum. Atau mau buat lembaga berdasarkan satu undang-undang, ada LPS, ada Bank Indonesia. Contoh-contohnya ada banyak. Atau mau yang lebih rendah dari itu, pakai peraturan pemerintah. Kami ini yang BHMN katakanlah begitu, pakai PP. Walaupun sekarang sudah juga dinyatakan batal, kan gitu. Tapi ragamnya itu ada. Tapi intinya adalah bagaimana negara itu tidak terekspos, kan gitu. Nah, jadi itu idenya. Lalu saya tulis di Kompas kemarin ini.
Kalau sekarang Mahkamah Konstitusi bilang katanya sudah pegang aja sama negara. Kalau menurut saya kalau misalnya caranya seperti itu, jangan berkontrak. Rezimnya jangan rezim kontrak. Rezimnya harus rezim izin. Walaupun kita lihat di Minerba juga bermasalah juga, karena izinnya itu diberikan ke pemerintah daerah tingkat 2, ya kan? Tapi kalau dipegang sama pusat, orang akan marah, otonomi daerah nih. Nah, mungkin di pemerintah tingkat 1, di provinsi gubernur itu pas 42 gitu ya, berapa? 38 atau berapa ya? 40. Karena apa? Pak SBY kan bilang, ini kasus misalnya kalau izin-izin kayak begini, Pemda satu masalah, Churchill misalnya, dia minta gugat 18 triliun, sekarang ini kabupaten ada berapa? Kalau mereka sama-sama menggugat kayak gini, ini kita bangkrut, APBN tergerus. Sama seperti ini. Maka saya katakan dalam tulisan saya di Kompas itu, jangan-jangan ini kita jadi tambah hukum oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab di luar sana. Nah, jadi intinya adalah menurut saya jangan pemerintah yang bertanggung. Meskipun itu yang sudah diiakan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, yang sekarang ke depan saya nggak akan mempermasalahkan Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi juga aneh juga. Beliau ngetok inkonstitusional. Ada proses yang berikutnya yaitu eksekusi untuk melakukan yang namanya pemberesan terhadap institusi, likuidasi. Jangan Mahkamah Konstitusi harusnya. Itu dia kasih ke pemerintah, kasih waktu 3 bulan, 6 bulan, silakan Anda bereskan. Silakan Anda begini. Coba kalau tidak, kayak kemarin kenapa investor itu takut. Pak Mahfud hari ini bilang jam 11 atau jam berapa? 11.30. Toh, Perpresnya kan baru keluar besoknya atau tadi malam. Jadi ada jangka waktu tertentu yang investor ini, saya sama siapa nih, sama hantu atau sama siapa nih saya berkontrak. Akhirnya mereka stop semua. Berapa triliun itu kerugiannya? Sekian triliun. Sekarang kalau misalnya si investor-investor ini dia merasa rugi karena penyetopan itu, dia gugat ke siapa sekarang? Ke pemerintah. Di arbitrase. Saya mohon maaf. Emang lawyer-lawyer kita hebat-hebat. Emang expert witness kita kalau pakai bahasa Inggris di depan forum-forum kayak gitu hebat-hebat. Saya datang, lawan nggak berani datang. Ini kita bermainnya kotor nih kalau di luar negeri ini. Apa namanya? Kalau bicara kayak gini, saya sering masalah migas Minerba, tapi bukan yang lawan pemerintah, tapi lawan ke sana. Tapi prinsip saya kalau misalnya lawan pemerintah saya nggak mau. Jadi meskipun saya begini ya, saya lawan BUMN saya juga nggak mau, gitu kan. Tapi kalau misalnya antar swasta, oke saya mau. Tapi yang menjelaskan cerita-cerita seperti ini. Dan itu kan kita harus meyakinkan si arbiter. Karena arbiter pada ujungnya nanti yang dia harus memutus bahwa ini berhak atas kompensasi atau tidak. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalnya kita lihat Undang-Undang 22 tahun 2001, bicaranya gimana? Mirip juga sebenarnya. Minyak dan gas bumi itu wilayah hukum pertama itu merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Setuju kan, gitu kan? Sama kan sama yang tadi kan? Lalu penguasa oleh negara sebagaimana ini diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertama. Jadi dia menyelenggarakan. Nah, tapi kemudian pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan membentuk badan pelaksana. Jadi ini organnya pemerintah untuk supaya nyetop itu. Pasal 1 ayat angka 23. Sekarang ini kalau di Mahkamah Konstitusi disebut BUMN, kita sebenarnya bermanuvernya nggak bisa sebebas kayak kemarin. Kenapa? BUMN pasti rujukannya Undang-Undang BUMN. Undang-Undang BUMN cuma ada 2, PT Persero dan perusahaan umum. Tapi kalau misalnya dibilang lembaga yang dibentuk oleh negara, mungkin dibentuk oleh pemerintah dan lain sebagainya, seperti kayak gini, kita bisa pakai undang-undang, bisa pakai PP. Saya kasihan juga nih sama Pak Bobi nantinya, mikirnya juga gimana nih? Belum lagi ini ceritanya katanya ada nggak hanya tunggal, nggak hanya 1, tapi ada 2 atau 3. Nah lo saya bilang, emangnya mereka ini bersaing? Wong ini cuma jadi nomini aja sebagai apa namanya cagak gitu ya kayak ini. Ini loh kayak begini, udah hitung aja. Ngapain harus ada 2 atau 3?
Kalau menurut saya, ini ada kerancuan berpikir ketika melihat BP Migas yang genit-genit, banyak duit dan lain sebagainya itu, ya, dengan secara strategis konsep kita itu seperti apa? Ini dicampur adukan, sehingga menurut saya nggak pas ini seharusnya gitu ya. Tapi ya sudah, ini udah putusan Mahkamah Konstitusi, kita harus ini kan. Nah, jadi intinya sama, ya. Nah, sekarang negara memberikan konsesi kepada BUMN. Katanya pendapat Mahkamah Konstitusi, oke lah, pemerintah kasih BUMN. Lalu selanjutnya BUMN inilah yang akan berkontrak dengan BUMD, koperasi usaha kecil, badan swasta dan badan usaha. Berarti BUMN di sini, kalau dia PT Persero, harusnya dia nirlaba, harusnya dia tidak boleh mengambil dividen, harusnya dia tidak boleh menjual sahamnya. Jangan sampai kejadian kayak Indosat terjadi lagi. Mentang-mentang ini BUMN, dia punya saham, dia go public, dia jual lagi ke luar negeri, habis lagi. Mana kedaulatan kita kalau udah kayak begini? Nah, ini dia yang saya sekarang ini juga harus berpikir kan, ujungnya pasti kita ditanya juga sama Pak Bobi nanti kan, ya, kira-kira seperti itu, sama pemerintah dan lain. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi BP Migas memang andaikan dia tetap ada, memang kalau dia digugasi negara yang bayar. Nah, BP Migas sendiri. Oh, beda dengan kasus Karabodas. Karabodas lain. Jadi Karabodas itu karena pihaknya adalah Pertamina. Jadi ceritanya Pertamina, tapi Pertamina lama itu dia punya konsesi wilayah untuk panas bumi, bisa dialihkan menjadi listrik gitu kan. Lalu dari pihak Karabodas Company ini datang, yuk kita join operation contract. Untuk apa? Merubah panas bumi ini jadi listrik. Jualnya ke siapa? PLN. Nah, jual PLN kan pakai dolar nih. Tiba-tiba kan krisis moneter. Rakyat bayarnya rupiah, PLN bayarnya dolar. Habis saja, terus nanti APBN subsidi terus. Akhirnya pemerintah buat keputusan, stop, didahulukan. Karena ini akan membebani APBN. Ya, rakyat pasti nggak mau bayar lebih mahal kan gitu. Akhirnya di stop. Siapa namanya? Karabodas marah. Tunggu dulu. Kok kamu stop gitu aja? Ya kan? Kalau gitu saya minta ganti rugi. Dasarnya apa ganti rugi? Harus one prestasi, nggak mungkin force major. Sementara Pertamina bilang, oh enggak, saya kan force major nih. Jadi gara-gara peristiwa satu itu, apakah ini force major atau one prestasi, itu kemudian berangkatlah ke arbitrase di Swiss. Arbiternya orang asing, lawyernya orang asing. Kalau kita mau menang, harusnya kita pilih nih arbiternya orang Indonesia satu, misalnya gitu ya. Tapi Pertamina waktu itu bilang, biarin aja jauh ini, nggak mau saya pilih. Lupa di dalam kontraknya itu bahwa kalau misalnya 60 hari Pertamina tidak memilih, maka Sekjen Exit yang memilih untuk Pertamina. Jadi dipilihlah orang Mesir. Ya. Tapi mereka nggak tahu tentang hukum Indonesia. Udah itu ahlinya juga saya nggak jelas siapa yang diajukan ke sana. Nggak menjelaskan bagaimana hukum Indonesia dan lain sebagainya. Jadi waktu itu Pertamina, bukan. Ya. Jadi sebetulnya BP Migas ini kalau ada dispute itu negara nggak terseret ya? Nggak terseret. Nah, boleh nggak saya sedikit saya ingat sama Karabodas. Jadi waktu sudah putus, kita kalah, Pertamina kalah 267 juta US dollar. Kan perlu dieksekusi. Pertamina nggak mau bayar. Oke, si Karabodasnya pinter, dia cari aset-aset Pertamina. Oh, ternyata ada di New York dan Singapura, di Hong Kong. Dia sita itu semua sampai dia bayar. Sita kan? Rekening koran Pertamina di New York disita. Lalu pemerintah bilang, tunggu dulu. Kenapa? Ada sebagian uang punya saya tuh. Karena setoran Pertamina kepada negara. Ya, ada uangnya Pertamina. Pengadilan bilang, ya sudah kalau kayak gitu, yang punya Pertamina saja